Benar ya Tuhan, saat ini hati kami haus akan firman-Mu. Ajarlah setiap kami untuk menjadi murid-murid-Mu, pendengar-pendengar yang baik akan setiap apapun yang Engkau ingin ajarkan kepada kami. Kami persembahkan seluruh keberadaan kami, juga Suster Konstantia yang akan Engkau pakai untuk mengajar kami. Biarlah Engkau sendiri yang boleh berbicara melalui Suster Konstantia kepada setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Suster. Bersama hati Bunda Maria menjadi rumah bagi hati Tuhan Yesus. Ini waktu itu Bu Mahda mendatangi saya, minta tema. Terus ya nanti ya Bu, mungkin sambil jalan bisa ada tema. Kemudian saya diberi contoh, ini loh Ustaz seperti ini. Oh ya. Nah, ketika saya jalan juga terus menemukan tema ini. Karena waktu itu belum lama dari peringatan Santa Perawan Maria juga pada bulan Juni. Nah, apalagi ini kan hati Yesus dan hati Bunda Maria. Jadi ini dua hati menjadi satu. Nah, maka mari kita doakan bersama-sama doa singkat slide berikut. Mari Bunda yang berhati penuh kasih sayang, kami berpaling kepadamu dan mohon bantuanmu. Kami mohon tuntunlah kami melalui kekuatan cintamu dan teladan hati putra. Berilah kami rahmat untuk menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Semoga cinta keibuanmu mengelilingi kami dan membimbing kami. Kasih. Kami percayakan diri kami kepadamu dan mohon bimbingan. Semoga doamu membawa berkah dan kedamaian dalam hidup kami. Semoga berkat doamu dan bersama hatimu kami mampu menjadi rumah bagi hati Tuhan Yesus. Nah, kita nyanyikan ini ya. Ini kita kenang waktu kita kecil. Jadi lagunya Bunga Bakung yang Kecil, tapi syairnya diganti. Misalnya gini. Hati Bunda terkasih, ku mohon kepadamu, mari buka hati kami jadi rumah Tuhan. Hati Bunda terkasih, mengasihi hatiku, ajarlah hatiku mampu dengar Tuhan. Hati Bunda tersuci dalam hati Tuhan, rengkuhlah hatiku selalu untuk Tuhan. Nah, kalau tadi kan kita mengucapkan banyak janji ya, itu kan maksudnya memang selalu untuk Tuhan. Saya juga tidak mengerti bahwa sebelum dalam acara ini akan ada begitu banyak janji suami istri, janji kaum muda, janji anak-anak. Nah, kemudian ada sambungan kalimatnya, semua untuk Tuhan. Karena hidup kita ya dari Tuhan,
kemudian kita diberikan kebebasan di dunia ini untuk memilih kehidupan kita, kemudian nanti juga kembali kepada Tuhan. Maka rumah impian seperti apa yang kita cita-citakan? Rumah sebagai bangunan, mungkin kita bisa melihat ilustrasi di sini ya, ada beberapa rumah, bentuknya, wujudnya ada rumah yang asri, rumah yang setengah gubuk tapi asri, rumah yang tingkat, rumah yang megah, rumah yang seperti mungkin kita angan-angankan. Kalau yang belum menikah itu kan dulu, oh ya aku mau cari rumah, nanti kalau sudah menikah yang kamarnya sekian, yang harganya sekian, yang ini sekian. Nah, ketika kita berelasi dengan Tuhan, bersama hati Tuhan Yesus sendiri dan Bunda Maria, ketika kita menyiapkan hati kita sebagai rumah Tuhan, itu kita menyiapkannya atau berangan-angan menjadi rumah yang seperti apa? Apakah ada yang mau men-sharingkan? Ketika kita bersama dengan Bunda Maria, bersama dengan Tuhan Yesus, itu kan dua hati bersatu, tambah hati kita, tambah hati pasangan, tambah hati anak-anak kita, tambah hati sahabat kita. Nah, rumah yang seperti apa yang kita angan-angankan? Siapa mau berbagi? Yang senyum-senyum kayaknya berbagi ya. Pertanyaannya terus. Rumah yang bersih, yang rapi, yang penuh kasih, yang rukun sama anggota dan tetangga, yang nggak terlalu panas. Kira-kira seperti itu sih. Sudah cukup. Oh, yang dekat sama Tuhan. Oh, dekat sama Tuhan. Oke, yang dekat sama Tuhan. Rumah yang teduh, rumah yang tenang, cukup besar untuk memuat semua keluarga, apalagi ada Tuhan Yesus sama Maria di situ. Rumah yang bersih dan yang adem. Iya. Jadi ini hatinya sudah besar, sudah adem atau belum? Sedikit panas. Oh, sedikit panas. Pengaruh cuaca atau pengaruh lingkungan atau pengaruh hati orang lain? Siapa lagi? Boleh berbagi? Saya kira mau berbagi. Silakan. Sama seperti yang sudah tadi ya. Cuma tak tambahkan ada mesbah doa itu aja. Terima kasih. Jadi apa yang kita cita-citakan itu adalah yang mesti kita bangun dalam hati kita. Karena menjadi rumah Tuhan berarti Tuhan, Bunda Maria dan semua orang yang berjumpa dengan kita itu masuk ke dalam hati kita. Siapakah yang sudah luas sekali hatinya? Di antara yang hadir sudah memiliki hati yang sangat luas. Nanti saya ditanya lah, suster sendiri, oh, saya belum Yang luas itu definisinya seperti yang tadi dijawab, hati yang rumah yang adem, rumah yang dekat dengan Tuhan, rumah yang tidak panas, rumah yang bersih. Itu kan melambangkan hati kita. Karena kan kita pengen menjadi rumah Tuhan. Nah, definisinya itu.
Maka seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam hati kita ini selain ada hati Tuhan Yesus dan Bunda Maria, ada hati pasangan kita yang punya pasangan, ada hati anak kita, ada hati saudara-saudara kita, ada hati teman-teman kita. Dan itu hati-hati itu hati bukan hati-hati. Hati dan hati itu belum tentu semuanya membuat adem. Ya kan? Nah, supaya kita adem seperti dicita-citakan, berarti kita mesti memiliki hati adem. Hati adem itu yang seperti apa? Seperti hati Bunda Maria. Misalnya mencari anaknya, pergi 3 hari. Jawabnya apa? Ngapain kamu cari aku? Coba kalau ibu zaman sekarang, anaknya diapain itu? Wes mending dicari loh, jawab gitu kan gitu ya. Tapi Bunda Maria menyimpan di dalam hati. Nah, itu tentang kiasan bahwa kita menyiapkan diri atau bersedia menjadi rumah bagi hati Tuhan Yesus. Nah, kemudian rumah itu apa sih? Tadi sudah dijawab ya. Pertemuan hati. Mungkin yang terakhir ya, lepas agak cepat aja. Nah, karena tadi sudah dijawab. Nah, rumah itu idealnya menjadi pertemuan hati di antara hati dan hati yang tidak selalu membawa damai. Ini mahasiswa saya Hedi itu suka mengingatkan saya, sabar ya suster dengan generasi Z gitu ya. Oh iya nggak apa-apa saya sih, saya bilang gitu. Ya kan, bukain lagi room, link, bukain. Kemudian apa namanya, mengumpulkan bukan pekerjaannya. Saya mengerjakan dulu, boleh mengumpulkan suster. Kumpulkan. Ya terus mau ngapain? Saya marah-marah, dia juga tidak mengerjakan. Nanti malah tidak mengerjakan. Ya sudah. Boleh ya suster? Boleh. Kapan suster? Terserah, taruh di meja, besok saya ambil. Sudah apa namanya? Ini dalam rangka praktek latihan menjadi hati Tuhan, menjadi rumah bagi hati Tuhan. Karena kata-kata itu sangat mengesan bagi saya, menjadi rumah bagi hati Tuhan. Nah, kalau tidak dipraktekkan dalam diri saya, nanti saya jargoni. Jargon itu bahasa Jawa ya, yang tidak ngerti bahasa Jawa saya bilangin. Jargoni bisa berkata-kata, tidak bisa menjalankan. Jar itu berujar, kon itu ngelakoni, jargoni iso ngomong iso ngelakoni gitu. Jadi bisa berkata-kata, tidak bisa menjalankan. Nah sedangkan saya itu OP. Nah kalau OP itu pewarta, hanya berkata-kata, orang lain yang suruh menjalankan, yaitu dosanya bisa berlipat-lipat ganda. Nah di dalam Alkitab arti rumah itu ada banyak. Nah ini, siapa yang akan membaca dari salah satu boleh pilih arti rumah. Dia buka di HP-nya, kemudian ambil, saya pilih nomor 14 misalnya, 1 Petrus 2 sampai dengan 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Apakah ada yang mau membaca? Pilih. Saya mau baca yang arti rumah
nomor 1, nomor 9. Kalau sekarang buka kitab suci itu gampang. Dulu saya itu tidak bisa buka kitab suci dengan cepat, itu dimarahi oleh dosen. Buka kitab suci kok nggak bisa, katanya mau jadi suster OP gitu. Jadi teman saya itu sampai grogi ya. Jadi setelah kitab Keluaran apa? Jawabannya apa? Pemasukan. Saking groginya untuk menghafalkan dari kitab dari Perjanjian Lama itu loh. Kemudian kan ditanya sampai Keluaran, setelah Keluaran gitu kan, pemasukan gitu. Saking groginya. Siapa ada yang mau pilih? Baca? Oke. Saya akan membaca Alkitab nomor 8, tubuh jasmani manusia yang fana, dari Pengkhotbah bab 12 ayat 3. Lenganmu gemetar dan tak lagi memberi perlindungan. Kakimu yang kekar akan goyah tanpa kekuatan. Gigimu tidak lengkap untuk mengunyah makanan. Terima kasih. Jadi itu rumah dilambangkan sebagai tubuh jasmani manusia yang fana. Giginya tidak apa tadi? Ya, itu tadi mungkin rumah yang agak reot-reot sedikit itu ya. Kakinya yang kekar tapi tidak kuat itu. Ada lagi yang mau membaca? Membacakan firman Tuhan tentang rumah. Dua Korintus 5 ayat 1-4. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Terima kasih. Jadi kalau kita mau pakaian yang baru, yang ramah harus diapakan, Bu? Harus ditanggalkan. Kalau kita ingin menjadi rumah bagi Tuhan, berarti kita harus hidup baru. Betul. Nah, tadi di dalam perikop yang dibacakan baru saja, itu hidup di dalam kemah ini, apa Bu, masih ingat? Hidup di dalam kemah ini akan dibongkar. Berarti kalau itu melambangkan hati kita, kita masih suka mengalami apa? Luka batin. Tetapi luka batin itu harus dibongkar. Berarti kita harus menyembuhkan luka kita itu supaya hati kita menjadi luas bagaikan samudra. Kalau di Jogja ya seperti Segoro Kidul, seperti laut selatan. Hanya itu, kalau dari pengalaman saya, supaya bisa, oh ya, sudah nggak usah kebanyakan komentar begitu ya. Oke, gitu tuh. Yang harus diolah adalah hati kita, pakaian lama kita,
yang mungkin kita masih suka jurik gitu ya, atau suka licik atau apa dan sebagainya, itu ditanggalkan, kemudian diganti dengan pakaian baru yang dari Tuhan sendiri, yaitu kasih. Saya pernah ditanya, loh saya pengusaha suster. Oh ya, pengusaha itu boleh-boleh saja mencari keuntungan, tetapi juga karena kita orang Katolik menggunakan etika yang baik. Itu dalam beberapa kesempatan soalnya ketika kita berbicara tentang kasih, kemudian berhadapan dengan teman-teman, saya juga senang punya teman-teman pengusaha ya, karena kalau tidak ada mereka perekonomian kan tidak jalan. Nanti saya juga tidak bisa mengajar tentang permintaan, tentang penawaran, kan begitu. Jadi ya dunia itu menjadi sangat indah karena berbagai macam aneka yang ada. Demikian itu bisa memurnikan hati kita. Bagaimana kita berani melepaskan pakaian lama kita diganti dengan pakaian baru kita. Nah, apakah masih ada yang ingin membaca firman Tuhan yang menggambarkan tentang rumah? Ada? Boleh pilih yang mana saja. Perjanjian lama boleh, perjanjian baru boleh. Oh, boleh. Mau maju? Silakan. Nomor 23. 13. Ayat 2. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sampai 5, suster semua. Sampai 4. Iya, sampai 4 aja. Terima kasih Bu. Ya. Jadi ini sebagai janji Tuhan bahwa di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Maka kadang-kadang kita khawatir ya tentang masa depan kita, terus nanti gimana, terus pergi ke tempat lain yang bisa memberikan jawaban instan. Kemudian saya pernah juga diiming-imingi karena saya pernah berkunjung ke sebuah aliran kejawen begitu ya, di sana di Muntilan. Waktu itu saya memberikan pelatihan pada guru-guru agama. Terus akhirnya salah satu acaranya itu berkunjung ke tempat ibadat berbagai macam aliran. Nah, ini dekat sekali dari tempat yang kita gunakan. Nah, saya diiming-imingi gini nih, suster banyak loh yang datang ke sini, suster-suster juga, gitu ya. Kalau datang ke situ kita bisa melihat, nah, oh bapak kita sudah di tempat yang bagus. Maksudnya apa? Aku bilang gitu kan. Tempat mulia suster, kita bisa melihat begini, oh sudah di sana.
di tempat yang bagus. Ini loh, aku Katolik kok aku bilang gitu ya. Kalau saya Katolik, saya yakin benar bahwa ketika orang memasuki kehidupan yang kedua, jadi kematian itu halusnya kehidupan yang kedua, itu sudah langsung masuk ke dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan Yesus menjanjikan, dan seperti tadi kita dengarkan, mengatakan bahwa di rumah Bapaknya, di rumah Bapa kita banyak tempat tinggal. Nah, hanya sering kita itu tergoda karena kita ingin sekali lekas mendapatkan jawaban. Padahal segala sesuatu itu kan indah pada waktunya. Jadi waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Keinginan Tuhan juga bukan keinginan kita. Keinginan kita, keinginan kita. Tapi belum tentu dikabulkan oleh Tuhan. Kita memiliki kekhawatiran-kekhawatiran yang kadang-kadang sangat-sangat dahsyat akan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan suami, masa depan siapapun. Kadang-kadang kita itu seperti Tuhan, memikirkan semuanya. Jadi kita ribet sendiri dan akhirnya tidak memikirkan dirinya sendiri nanti selamat atau tidak. Dirinya sendiri itu dekat dengan Tuhan atau tidak. Dirinya sendiri itu menjadi rumah bagi Tuhan Yesus atau tidak. Kita terlalu ribet dengan urusan-urusan lain, sehingga hati kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Maka akhirnya, loh wong aku ya pengennya dapat cepat kok suster. Ya pergilah saya ke sana. Ya enggak apa-apa. Sekarang pergilah kepada Tuhan Yesus dan mengakulah bahwa saya ini sedikit berpindah hati, gitu ya. Atau ya kalau mau dikatakan penyeleweng begitu kan juga, nanti kok negatif banget terus kata-katamu itu ya, sedikit berpaling atau sedikit berpindah. Nah, kadang-kadang orang memang berproses itu tidak sabar, karena berproses itu menyakitkan. Karena berproses itu bukan keinginan kita. Keinginan kita adalah mendapatkan jawaban secepat-cepatnya, bagaikan kita membuat mie instan. Karena kan mau rasa apa? Mie instan kan kita langsung ambil, langsung bikin, tidak pakai proses macam-macam. Padahal Tuhan menghendaki kita sungguh-sungguh menjadi rumah bagi hatinya, itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, sekarang kita akan menuju ke 1 Korintus 3:16. Apakah ada yang mau membacakan? Sudah ada di depan. 1 Korintus 3:16. Oh. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ibu sudah tahu kan? Oke. Siapa yang belum tahu bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam diri kita? Kita ini bukan sembarangan loh. Kita ini bait Allah. Dan karena kita bait Allah, maka Roh Allah diam di dalam hati kita. Maka sungguh-sungguh kalau kita sungguh masuk dalam hati, itu kita bisa mengagumi Tuhan dengan sangat. Karena begitu uniknya Tuhan
menciptakan kita. Hidung kita tidak sama dengan hidung tetangga kita. Dengan anak kita juga tidak sama. Kemudian apapun itu tidak sama. Walaupun itu kembar, satu telur juga memiliki perbedaan. Nah, itulah hebatnya Tuhan. Dan Tuhan ada dalam diri kita, karena kita adalah bait Tuhan. Nah, dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, ya 1 Korintus 6, 19-20. Mari kita baca bersama-sama. Tidak tahukah kamu Oke. Jadi kalau dari 1 Korintus 3 tadi dan digabung dengan 1 Korintus 6, berarti menjadi rumah Tuhan itu yang seperti apa? Tadi itu pendek ya, saya bisa ulang. Bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal dalam diri kita. Nah, kalau digabungkan dengan ini, di rumah Tuhan itu yang seperti apa? Mahal. Harganya terlalu mahal. Iya, harganya mahal karena harganya telah lunas dibayar. Terus rasanya gimana? Berharga, harus dijaga, sangat berharga. Ibu? Karena kalau kita bait Roh Kudus yang menguasai hati, pikiran, roh, jiwa kita bisa, sehingga kita bisa saling mengasihi, bisa hidup baru, bisa untuk mengampuni, jadi tidak sampai luka batin. Ada lagi? Eksklusif, lebih eksklusif kan untuk Tuhan kan, jadi nggak boleh terlalu sembarangan. Oke, masih ada lagi? Menjadi rumah Tuhan berarti satu, menjadi bait Allah. Karena bait Allah, maka berarti Roh Allah ada dalam hati kita masing-masing. Sadar tidak setiap hari kalau Roh Allah ada di hati kita? Sadar? Sadar secara spontan? Nah, jadi mulai malam hari ini mari kita sadar bahwa kita ini yang sudah lunas dibayar dengan harga mahal itu merupakan bait Allah dan Roh Allah diam dalam diri kita. Maka jangan sampai Roh Allah pergi dari kita. Karena kalau Roh Allah pergi dari kita, rumah kita ini menjadi panas. Jadi kalau sedikit panas itu, jangan-jangan rohnya sedang goyang. Karena salah satu indikator bahwa Roh Allah ada dalam diri kita, kita membawa suasana adem, suasana damai. Seperti Bunda Maria itu. Kalau Tuhan Yesus itu kadang-kadang masih suka bertengkar dengan orang Farisi, tapi untuk kebenaran. Kalau Bunda Maria itu senantiasa memberikan aura keibuan. Maka bapak-bapak yang terlalu kebapaan itu berilah aura keibuan. Ibu-ibu yang terlalu kebapaan juga berilah aura
keibuan. Karena banyak ibu-ibu itu yang lebih strong daripada bapak-bapak. Nah, itu mari kita didik diri kita dengan diberi aura keibuan. Dari mana? Bukan dari saya loh, aku enggak keibuan. Dari Bunda Maria. Dan karena kita dikaruniai atau didiami Roh Kudus itu, pasti kita bisa. Latihan pelan-pelan. Kemudian diri kita ini bukan milik kita lagi. Karena kita sudah ditebus, maka kita adalah milik Allah. Maka kita mesti memuliakan Allah dengan tubuh kita. Siapa yang mengerti memuliakan Allah dengan tubuh? Oh, itu suster kalau menyanyi, gerak-gerak begini-begini atau bagaimana? Memuliakan Allah dengan tubuh kita. Menjaga tubuh kita supaya tidak Roh Allah tetap tinggal di dalam kita, supaya tidak dihinggapi dosa-dosa. Ini bagus itu. Lagi menjaga tubuh kita selalu kudus dan selalu murah hati, juga saling mengasihi sesama, juga sering menolong orang dalam perbuatan. Siapa lagi? Berbuat baik. Siapa lagi? Memuliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, karena saya Dominikan, saya Allah Dominikan. Di dalam doa, kalau siapa yang ikut doa ofisi di RN pasti ditutup dengan berkat Dominikan. Nah, dalam berkat Dominikan itu ada kata-kata begini: semoga Allah Bapa memberkati kita, semoga Allah Putra menyembuhkan kita, semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberi kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, mulut untuk mewartakan sabda keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita dan akhirnya berkat rahmat Allah membawa kita ke kerajaannya. Jadi setidaknya ada unsur mata, telinga, tangan, kaki, mulut. Memuliakan Tuhan kebanyakan yang pakai itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mata sekarang. Mata untuk melihat. Maka kata Titus bab 6, 22 sampai 24 itu, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, artinya pada kegelapan dan pada terang. Nah, mata adalah pelita tubuh. Tapi ingat ya, dari mata itu menimbulkan kegelapan, artinya dari mata menimbulkan dosa. Karena kita melihat kalau kita patokan 10 perintah Allah ya, kita sudah punya suami, kemudian ada orang cakep, waduh cakep sekali dia itu, andaikan itu jadi suamiku. Nah itu kalau dengar suaminya kan marah toh, berarti mata kita menimbulkan aura negatif. Kalau aura negatif itu bisa menjurus pada dosa. Karena ini
Kalau tidak dikendalikan pikiran itu dari mata, itu kan jatuhnya ke pikiran. Nah, kalau pikirannya tidak dikendalikan, itu bisa sangat liar. Dan bisa menuju pada kegelapan. Maka ingat-ingat, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, saya harus pelan ini mengatakan matamu gitu. Nanti kalau keras-keras dikiranya mengatakan, justru ngatain mata saya gitu ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, Santo Matius, pengarang Injil ini mengajarkan kepada kita betapa berharganya mata kita. Dan hanya karena ketika dalam terang, maka kita bisa memuliakan Tuhan. Karena kalau mata kita terang, seperti yang dikatakan Ibu tadi, kita menjaga kesucian tubuh kita. Ya tidak aneh-aneh ya. Kalau sudah menentukan pilihan A, ya sudah A itu saja. Tidak usah pakai amin atau A plus. Atau A khusus, jadi pakai daging ditambah telur, ditambah apalagi, ditambah lagi. Ya tidak usah. Karena sudah ada aturan mainnya sendiri-sendiri. Itu mata. Sekarang telinga. Dengarlah, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaknya ia mendengar. Jangan sampai ajaranku tadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Renungkanlah itu. Ini dari Markus 4. Nah, jadi telinga itu untuk mendengar. Tapi kita punya mata, terus punya telinga. Terus nanti kalau telinganya agak mengsle, jadi mendengarnya juga tidak tepat, mengsle. Maka nanti kalau tiba jatuh sampai ke mulut, matanya agak rabun, pendengarannya agak mengsle, mulutnya teror. Jadi rusaklah kita, tidak jadi memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Maka mari kita jaga benar pendengaran kita itu frekuensinya yang tepat gitu ya. Jadi bukan yang mendengarkan yang kresek-kresek, atau yang bengung-bengung, atau yang apa lagi itu. Kalau frekuensi tidak tepat itu. Jadi kita dengarkan frekuensi yang tepat supaya kita bisa mewartakan yang tepat. Karena kita mewartakan yang tidak tepat, karena pendengaran kita itu bukan pada frekuensi yang pas. Yang kresek-kresek, ya kan? Yang malah ada semutnya itu kadang-kadang kalau kita setel TV, atau kalau setel zaman sekarang ya jangan TV gitu ya, kuno sekali itu suster. Streaming ya, TikTokan, kemudian ya media sosial yang lainnya itu. Nah, itu semua baik, sarana untuk memuji Tuhan. Tetapi mari kita gunakan tubuh kita yang sesuai aturan main. Jadi telinga untuk mendengar. Telinga bukan untuk berbicara loh ya, tapi telinga untuk mendengar. Supaya apa? Supaya ketika kita mendengarkan ajaran Tuhan, bukan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sekarang tangan. Kalau tanganmu membuat engkau berdosa, potonglah tanganmu. Lebih baik engkau hidup dengan Allah tanpa sebelah tangan daripada engkau dengan kedua belah tanganmu masuk ke dalam neraka, yaitu api abadi. Nah, ini tangan yang harus dipotong itu yang seperti apa ya?
Kalau tanganmu membuat engkau berdosa, tangan kok bisa membuat berdosa itu seperti apa? Contohnya, mencuri, merampok, mencuri hati orang lain juga bisa dosa ya. Terus apa lagi? Tangan membuat dosa. Menipu itu pakai tangan. Oh ya, mengambil tidak diketahui oleh orangnya. Apalagi mencuri itu sama dengan mencuri. Mengambil tidak diketahui orangnya dan tidak izin sama dengan mencuri. Terus tangan yang membuat dosa lagi apa? Nah, ngaplok ya. Itu kalau lihat ibu-ibu dan ibu-ibu itu suka kaplok-kaplokan ya. Ya, tapi ibu-ibu di sini kan baik-baik ya. Menandatangani perjanjian yang merugikan banyak orang, tapi menguntungkan diri sendiri. Nah itu kalau bisa begitu ya, atau bagaimana? Iya, makanya harus menjadi rumah Tuhan. Kalau menjadi rumah Tuhan, sudahlah, untung tidak usah banyak-banyak, rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Kalau sudah bisa berbicara seperti itu kemajuan sangat luar biasa. Karena untuk apa sih harta? Harta juga ditinggalkan. Kalau mati ya mati saja. Dan harta tidak dibawa. Tapi kan ya kalau punya harta kan bisa kemana-mana, suster. Ya berbahagialah menjadi suster. Tidak punya harta bisa kemana-mana. Nah ya itu. Pernah saya ada pengalaman dikejar-kejar ponakan saya sendiri. Saya itu disuruh belanja dagangannya karena baru mencari dana. Saya bilang, itu ke tempat budemu saja, budemu yang punya uang. Budemu itu kakak saya. Lalu saya bilang ini, bule itu ya pergi kemana-mana, naiknya pesawat, hanya beli ini saja tidak mau. Nah itu persoalannya itu aku itu tidak punya duit, aku bilang gitu ya. Jadi kalau mau pergi kemana itu karena tugas, tiketnya sudah disiapin. Kalau tidak tugas, teman saya juga banyak yang tidak pergi-pergi, saya bilang gitu ya. Jadi sekarang boleh ada duit? Enggak. Lah gereja barengan budemu, saya bilang gitu ya. Nah sekarang kalau kamu mau cari sumbangan itu suruh beli budemu. Terus beli itu, temanku itu ditawarin, beli, kata suster suruh beli gitu. Terus yang itu ditawari, yang itu ditawari, yang itu ditawari. Nanti kan dapat duit, nggak usah dari saya. Karena saya memang tidak punya duit, saya bilang begitu. Dan itu berbahagialah jadi suster itu, salah satu kebahagiaannya ini, nggak punya apa-apa tapi bisa pergi kemana-mana. Nah, kekayaan itu memang sangat mau dikatakan mutlak, ya kalau tidak punya duit ya tidak bisa ngapa-ngapain. Ketika saya jadi ketua yayasan, sekolahnya itu minus, kemudian bayaran gurunya itu jauh di bawah UMR, kemudian gurunya demo. Saya sangat menyadari bahwa duit sangat diperlukan dan saya harus mencari duit untuk menghidupi guru-guru saya. Dan saya cari duit. Karena dunia ini memang agak lucu-lucu gimana gitu. Di satu sisi katanya duit tidak penting, tapi begitu menjadi bertanggung jawab sekian pasang mata ya. Kalau tidak punya duit tidak bisa gaji, unek-unek orang, dimarah-marahi orang gitu loh. Jadi saya sangat menyadari di dunia ini memang memerlukan uang. Apalagi kalau Anda yang punya rumah di luar negeri ya, kan apa-apa duit itu. Buang sampah, duit. Apa? Duit, kan begitu. Walaupun apa-apa juga jadi duit. Karena misalnya botol aqua atau apa dikumpulin, itu harganya jauh lebih
mahal daripada di Indonesia ya. Di Indonesia nggak ada harganya gitu ya, barang-barang bekas itu. Di sana masih ada harganya. Nah, kadang ada pertentangan batin juga. Jadi ini bicaranya saat di tangan mencuri itu ya, dan sebagainya. Kadang ada pertentangan batin juga. Karena ketika orang mempunyai tanggung jawab, maka mau tidak mau kan harus membayar tanggung jawab itu. Nah, kalau kita memiliki usaha, berarti ya memang kita harus mengusahakan itu. Tetapi bagaimana kita tetap bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Terus caranya gimana, suster? Saya kalau cari proposal tidak pernah hanya proposal kosongan. Jualan. Itu. Jadi tidak hanya sekedar minta. Kemudian ketika saya belajar dari itu ya, dari penjual produk ya. Kalau produknya akan laku, kan berarti harus memiliki daya tawar yang tinggi dan harus memiliki daya pembeda yang khas. Nah, itu saya pelajari dan itu saya terapkan. Dan kalau sudah begitu ya, orang tua murid itu mau dimintai berapa-berapa juga tidak jadi soal. Sehingga, oh itu suster yang cilik itu loh. Nah, saya itu terkenal suster yang cilik. Suster yang cilik itu loh. Yang mana Je? Saya bilang itu tuh. Yang pakai kacamata itu loh. Itu kecil-kecil cabai rawit. Ya, tapi saya amin. Tapi itu semua karena Tuhan yang menghendaki. Karena kalau tidak akan terjadi loh. Saya itu siapa sih? Saya kan hanya bagian terkecil yang dipakai oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan menghendaki, maka semua itu bisa terjadi. Dan itu saya alami sampai sekarang. Dalam keadaan jalan saya ruwet ya, tapi tiba-tiba Tuhan itu memberikan yang tidak saya pikirkan gitu loh. Contoh yang terakhir ya, saya kan baru ambil S3 ya. Kemudian kan mau ujian terbuka. Ujian terbuka, saya tahu dalam hati saya ya, berapa biayanya gitu ya. Ketika selesai ujian tertutup, kaprodi saya memanggil saya dengan promotor dan kopromotor. Dikatakan, untuk suster ujian terbuka secara daring. Itu tidak pernah saya pikirkan. Tapi Tuhan telah menyediakan jalannya untuk saya. Saya kan nggak menyediakan apa-apa kalau daring itu. Kado, kenangan, mau ngasih kenangan siapa? Semuanya ada di Zoom itu ya. Kemudian konsumsi, ya, minumlah di rumah Anda masing-masing gitu ya, makan rumah Anda masing-masing gitu. Sampai saya tuh terbungang-bungang. Terus ditanyain, suster tuh seneng nggak daring tuh? Wah ini bukan terbungang-bungang ini bukan karena kecewa disuruh daring Ibu. Karena saya itu sangat kagum betapa Tuhan itu mengerti keadaan saya gitu loh. Betapa Tuhan itu begitu mencintai dan memberikan rahmat-Nya berlimpah-limpah yang tanpa saya pikirkan. Karena saya sudah memikirkan, wah ini sekian ya nggak cukup ya ternyata ya. Terserahlah pokoknya ujian dulu. Terus saya begitu ya, terserahlah Tuhan pokoknya saya ujian dulu. Dan itu keputusan itu yang tidak saya bayangkan. Karena tidak ada kakak-kakak angkatan saya itu yang daring. Ini daring karena apa gitu ya. Promotor saya itu sangat pengertian, itu Tuhan yang hidup dalam dirinya, saya katakan ya. Dijelaskan begini, suster, kaprodi saya sekolah di BM, tapi kaprodi saya kan Muslim ya. Jadi kan tidak mengerti cara hidup biarawati. Kemudian dijelaskan, suster itu memang dia kerja, punya gaji, tapi gajinya kan tidak untuk dirinya. Diserahkan ke biaranya untuk kegiatan, untuk makan, minum, untuk pelayanan dan sebagainya.
bahkan ya mungkin juga tidak cukup, dia bilang gitu kan. Itu pertama. Kedua, suster itu kan tidak punya suami, tidak punya anak. Nah, siapa yang akan mengurusi persiapan ujian terbuka kalau harus onsite? Teman-temannya. Ya, teman-temannya punya kegiatan sendiri, punya urusan sendiri, karena masing-masing punya tanggung jawab. Kemudian dekannya mengizinkan untuk daring. Ya, sangat-sangat puji Tuhan, dan Tuhan sungguh luar biasa kasih setianya kepada kita. Maka tidak usah cari yang instan-instan. Saya juga tidak tergoda itu. Saya belum digoda, wah suster ini gini-gini loh, ini gini-gini loh. Ah, enggak lah, itu namanya selingkuh, saya bilang begitu. Selingkuh dari Tuhan. Itu kalau mau saya katakan menyembah berhala nanti orang tersinggung, itu bagiku selingkuh dari Tuhan. Jadi mari kita menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Tadi tangan, sekarang kaki. Allah melindungi atau mengarahkan kaki orang yang dikasihinya. Nah, yang saya katakan tadi itu, yang saya sharingkan itu adalah wujud perlindungan Allah. Dan itu Bapak dan Ibu, saudara-saudari pasti mengalami. Enggak kok suster, karena belum menyadari. Nanti kalau kita sudah sungguh mau menjadi rumah bagi Tuhan, maka kita bisa secara spontan menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Betapa kaki kita ini diarahkan untuk berjalan di jalan Tuhan. Ketika saya jadi kepala panti jompo ya, saya pernah jadi kepala panti jompo ketika usia saya masih muda. Kalau ada oma atau opa yang sakit, kaki saya ini tidak bisa saya kendalikan. Jadi saya harus datang ke kamarnya. Awal-awalnya saya tidak ngerti, aku disuruh datang ke sini tuh ngapain gitu loh. Tapi akhirnya saya ngerti, oh mungkin saya disuruh doa karena oma ini sudah 12 tahun hanya ada di ranjangnya. Kemudian tidak bisa, kaku semua badannya. Nah, saya berdoa. Itu awal pertama saya disuruh kedatang ke oma yang 12 tahun hanya di tempat tidur. Kemudian 3 hari berturut-turut saya tuh sampai tidak misa pagi. Karena kaki saya tak ajak misa pagi, tidak mau. Benar loh, itu sungguh-sungguh kayak sangat dikuasai gitu loh. Hari keempat oma itu meninggal dunia. Dan itu terus, kalau kaki saya itu diajak melangkah ke kamar tertentu, kemudian saya sudah ngerti kan sekarang untuk berdoa. Kemudian berdoa, nanti minggu keempat, hari keempat mesti masuk kamar isolasi dan pulang. Itu. Oleh karena itu kalau kita memang percaya sungguh kepada Tuhan, mau berapapun usia kita, itu digunakan oleh Tuhan. Itu dulu saya jadi kepala panti belum ada umur 30 tahun kok. Semua orang juga sampai kaget, kok mau-maunya saya jadi kepala panti jompo. Nah bagi saya hidup membiara ada kaul ketaatan. Nah kalau saya tidak taat, terus tidak mau, ya tahu sendiri ya, panti jompo dengan panti asuhan anak-anak itu kan mending anak-anak kan wangi-wangi anak-anak itu. Kalau panti jompo ya sudahlah, tahu sendirilah. Asal kita akan menjadi wangi kalau kita membuat wangi, kan begitu. Jadi memang saya bikin wangi, saya tidak mau bau terus tamu datang baunya yang aneh-aneh. Saya bikin wangi. Kemudian untuk apa? Untuk mempertahankan jiwa di dalam hidup ini dan tidak membiarkan kaki kita goyah. Menyelamatkan jiwa orang lain, menyelamatkan jiwa kita sendiri ya dengan
juga termasuk dengan kaki kita. Untuk menuju ke jalan damai sejahtera. Nah, kalau di antara Anda ada yang dipanggil menjadi pendoa, ada yang dipanggil menjadi apapun, jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Oh, saya belum pantas, oh saya belum layak, kan kita begitu toh. Itu artinya kita sombong. Ketika kita dipanggil, berarti memang Tuhan menghendaki. Ketika Tuhan menghendaki, maka segala jalan dibukakan. Untuk apa? Untuk membawa damai sejahtera. Mulut. Janganlah ada kata buruk keluar dari mulutmu, melainkan hanyalah yang baik untuk membangun iman dan mendatangkan rahmat bagi para pendengar. Kita yang terutama perempuan-perempuan, ibu-ibu, kadang-kadang kita kadang dijuluki sebagai ibu-ibu PKK. Karena apa? Karena cerewet-cerewet. Mari mulai mengendalikan mulut kita. Karena dari mulutmu itu apa? Hari maumu. Sekarang mari kita ikuti nasihat Santo Paulus bahwa jangan ada kata buruk keluar dari mulutmu, melainkan hanyalah yang baik-baik untuk membangun iman, mendatangkan rahmat bagi siapa saja yang mendengarkan. Dan kalau itu kita lakukan, balik lagi kan, kita tidak menyusahkan Roh Kudus, maka Roh Kudus tetap bertahan dalam diri kita. Hendaknya kita tidak marah, tidak hidup dalam kepahitan, dalam kegeraman, dalam pertikaian, dalam fitnah. Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan dan siap menjadi rumah bagi Tuhan, itu semua kita tinggalkan dan memakai baju baru. Pakai baju barunya jangan hanya pas lebaran, tapi kita lebaran setiap hari, sehingga baju kita baru setiap hari. Terus sekarang kita menuju ke ini mata lagi. Jadi mata tidak dapat berkata dengan tangan. Nah, kepada tangan begini ya, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Seluruh tubuh kita ini, walaupun yang kita bahas hanya sebagian, merupakan satu kesatuan dan merupakan apa? Bait Allah. Dan merupakan apa lagi? Ya, untuk memuliakan Allah. Tubuh kita ini bagian dari pokok anggur. Berarti kalau kita ini mulutnya sedang tidak bisa baik-baik saja, kita melukai siapa? Pokok anggur kita siapa? Kita melukai Tuhan Yesus. Sangat melukai orang lain itu akan sangat gampang. Tapi ketika kita sadar kita melukai Tuhan Yesus, maka kita bisa menjadi rem, bisa ngerem. Belum pernah ya, kami itu kan juga melayani, mengirim komuni pada orang sakit. Aduh, kami ada satu rumah itu tuh malam itu sudah rasanya berat banget untuk datang ke rumah, satu rumah itu. Karena lingkungannya kotor, kemudian ya seperti itulah. Akhirnya saya menghibur diri saya, itu rumah Tuhan. Maka saya bisa riang gembira datang ke rumah itu, tapi ya dengan maskeran, maskernya saya kasih minyak kayu putih, tapi hati saya riang. Saya tidak berat, kan saya membawa Tuhan. Saya mengantar Tuhan. Maka ini adalah rumah Tuhan.
rumah ini rumah Tuhan secara fisik, yang saya antar Tuhan dalam bentuk komuni itu juga rumah Tuhan. Maka itu sungguh meringankan segala yang malam itu memberatkan. Dan hari-hari berikutnya sudah tidak ada masalah lagi. Ketika juga saya menghadapi orang-orang yang mungkin tidak yang sulit menurut pandangan saya, akan menjadi mudah ketika saya mengatakan itu Tuhan. Ya Tuhan hadirnya seperti itu. Sekarang baru hadir seperti itu. Jadi aku harus melayani Tuhan yang seperti itu. Saya tidak bisa menuntut Tuhan untuk seperti yang saya inginkan. Tadi di awal saya sudah mengatakan ya, bahwa kita tidak bisa menuntut Tuhan memberikan sesuai keinginan saya. Nah, masih ada 2 slide lagi tapi ya agak panjang. Bagaimana ini, Pak Andreas? Saya cukupkan. 2 slide ini terkait dengan karena persatuan hati, maka berarti kalau kita melakukan, kita mengikuti saran atau kehendak gereja yang ditetapkan Paus bahwa kita harus bersinodal. Sudah pernah dengar kan? Kita mesti bersinodal. Karena untuk menjawab gereja zaman sekarang hanya bisa dengan sinodalitas. Nah, karena persatuan hati Bunda Maria, kemudian saya buat cepat aja ya. Kemudian Tuhan Yesus, hati kita, hati suami kita, hati istri kita, hati anak kita, hati sahabat kita, hati saudara-saudara kita, maka berarti di situ ada persekutuan. Hati dan hati itu membangun gereja dan ada perjalanan bersama. Yang ditekankan oleh Paus Fransiskus saat ini adalah menekankan sinodalitas gereja. Apa itu sinodalitas? Sinodalitas adalah sebuah gaya perjalanan bersama, dan itulah yang Tuhan harapkan dari gereja milenial. Itu sinodalitas. Di dalam sinodalitas itu ada communion, participation, dan mission. Jadi ada persekutuan, ada partisipasi, dan ada misi. Hati dan hati bersatu berarti ada persekutuan. Kalau kita menjadi rumah Tuhan, berarti kita berpartisipasi untuk menyelamatkan sesama. Dan menyelamatkan sesama adalah misi kita, misi Tuhan yang kita Tuhan kehendaki. Nah, itu unsur dari sinodal. Ada persekutuan, ada partisipasi, ada misi. Kemudian pilarnya sekarang. Pilarnya ini bagus sekali ini kalau nanti kita praktekkan. Pilar dari sinodal. Pertama-tama adalah conversation the spirit. Berarti cakapan rohani. Dan dimulai dari diri sendiri, personal preparation. Persiapan pribadi itu kita sendiri mempercayakan diri kita kepada Bapa, bercakap-cakap dalam doa, kemudian mendengarkan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus ada di mana? Hati kita masing-masing, dan kita menjawab apa ya yang akan saya berikan sebagai sumbangan untuk Tuhan. Kemudian yang berikutnya menerima
dan mendengarkan. Kita mendengarkan hati orang lain, hati Bunda Maria, hati Tuhan Yesus, kita, hati anak-anak kita, hati saudara kita, hati sahabat kita. Mereka mengatakan apa? Dengarkan dengan cermat, mereka menyumbangkan apa? Jadi kita diajak oleh gereja untuk menggunakan dua telinga kita. Kalau dua telinga kita digabungkan menjadi bentuk hati, ya. Jadi kita diajak oleh Paus Fransiskus untuk mendengarkan dan menerima. Kemudian yang berikutnya, kita diajak juga memberi ruang bagi sesama. Kalau hati kita luas, berarti ruangnya semakin luas. Kalau ruang semakin luas, berarti semakin banyak hati bisa masuk. Mau hatinya panas, mau hatinya apa yang masuk itu, kita tetap adem ayem memberikan kedamaian karena Roh Kudus yang memimpin kita. Kemudian yang berikutnya, membangun bersama. Nah, setelah ada persiapan pribadi, mendengarkan, menerima saran-saran, memberikan ruang bagi sesama, sekarang membangun bersama. Membangun apa? Dalam konteks kita malam ini adalah membangun pertemuan hati, konvergensi. Untuk mengidentifikasikan apa? Ya, yang ada dalam hambatannya apa, kemudian kelebihannya apa, kemudian langkah apa yang diminta oleh Roh Kudus. Kira-kira seperti itu yang diminta oleh, yang ditekankan oleh Paus. Dokumen tentang sinodalitas dalam gereja itu sudah terbit tahun 2018. Dalam teks bahasa Inggris ada, dalam teks bahasa Indonesia ada. Silahkan di-download di internet, sinodalitas di dalam gereja. Itu bagus sekali, dapat kita baca dan memperkaya kehidupan batin kita. Yang terakhir kita menyanyi sebentar ya. Hanya seperti tadi, burung pipit yang kecil. Mari kita mulai. Tuhan bimbinglah aku untuk mampu dengarkan apakah firman-Mu, apa kata Bunda. Tuhan siapkan diriku untuk mampu berdialog bersama hati-Mu dan hati Bundamu. Tuhan Engkau hidupku, Bunda Engkau jiwaku, bersamamu selalu berbagi kasih. Anak-anak muda mengatakan, jika ada kesalahpahaman di antara kita, mari kita dengan baik-baik. Tapi jangan mencari hati yang lebih. Kesempurnaan itu hanya ada ketika kita bersama-sama. Maka kalau ada salah kata saya, mohon maaf. Tuhan sendiri yang memberikan keterbukaan hati kita untuk menerima Dia dan memberikan hati kita sebagai rumahnya, sehingga Roh Kudus diri kita. Tuhan memberkati.